Halo. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khair atas pemaparan yang begitu jelas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz bermanfaat untuk kita semuanya. Ustaz, Afwan, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi ada hampir mirip ya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin Anda akan pilih salah satunya. Dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab langsung oleh pemaparan Ustadz ketika materi. Salah satu pertanyaannya dari Ukti Farhatun Nazila. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Afwan izin warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. untuk amalan terbaik di awal 10 pertama bulan Hijjah adalah salah satunya puasa. Ana puasa wajib masih setengah yang belum dikodok, boleh tidak? Ustadz niatnya dua, yaitu niat puasa wajib kodok dan niat sunnah di bulan Dzulhijjah. Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Dan Masya yang kedua Allah. mungkin Ustaz sekaligus ini ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip, pertanyaan dari beberapa akhwat kita yang sedang haid Ustaz. Ketika memasuki amalan 10 Dzulhijjah, apa yang harus dilakukan Ustaz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan yang masih punya utang. Mana yang harus dia lakukan? Mengqadha puasanya atau puasa sunnah awal Dzulhijjah. Atau menggabungkan niatnya qadha dan puasa sunnah. Jadi kalau menggabungkan nggak bisa. Yang wajib digabung sama yang sunnah nggak bisa. Jadi imma engkau mengqadha atau engkau puasa sunnah. Tapi mana yang lebih utama? Kalau bicara mengqadha, memang kita dianjurkan untuk tidak menunda-nunda amal kebajikan. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Kata Abdullah bin Umar, kalau engkau sedang pagi nggak usah nunggu sore. Kalau sore nggak usah nunggu besok pagi gitu loh. Segerakan amal soleh itu. Namun memang waktu mengqadha itu luas. Kapan waktu mengqadha puasa itu? Ya sejak Syawal sampai Sya'ban. Kita punya keluasan. Jadi kalau orang mengqadhanya itu, ana baru mengqadha bulan Sya'ban. Apakah berdosa? Tidak berdosa. Ana baru mengqadha bulan Rajab. Nggak apa-apa. Yang penting jangan masuk Ramadan masih punya utang. Ini yang tanpa uzur ya. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih utama, mengqadha atau sunnah diniatkan. Anda lihat beberapa fatwa para ulama, sunnah. Mereka mengatakan gunakan untuk yang sunnah. Engkau mengqadha bisa di waktu yang lainnya. Supaya dapat fadilah. Fadilah apa? Fadilah masuk dari pintu rayyan. Karena kita mau perbanyak puasa sunnah. Kalau kita mengqadha, ya selesai, kita hanya puasa wajib, berarti puasa Ramadan sebenarnya. Yang sedang kita lakukan di awal Dzulhijjah ini. Jadi mungkin lebih utama engkau niatkan untuk mengqadha. Tapi bukan sekarang. Yang sekarang niatkan puasa sunnah. Sehingga mendapatkan keutamaan puasa sunnah itu sendiri. Adapun pertanyaan yang kedua. Bagaimana dengan wanita yang haid? Yang datang bulan? Ya nggak boleh puasa. Bukan nggak bisa puasa, nggak boleh puasa dan nggak boleh sholat. Lah sholat malam wala puasa sunnah. Terus gimana? Jadilah engkau orang yang menjaga hati dari iri, dengki, dendam. Karena itu bisa dilakukan dalam semua kondisimu. Ini termasuk amalan mulia loh jemaah. Bagaimana cerita sahabat yang dikatakan penghuni surga gara-gara dia tidak menyimpan iri, dengki, dan dendam di dalam hatinya. Dan ini berat. Penghuni surga itu apa kata Nabi SAW? Kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Penghuni surga itu semua orang yang mahmul qalb, yang hatinya mahmum, dan lisannya jujur. Para sahabat bertanya, amma saduqul lisan fa'arafna. Saduqul lisan kita tahu, tapi mahmumul qalb itu seperti apa sih? Yang dikatakan orang yang mahmum, yang jantungnya mahmum. Kata Nabi SAW, huwa taqiyun naqi. Dia adalah orang yang bertakwa. Hati yang bertakwa. Yang bersih. La ghilla fihi wala baghya wala hasada wala ithma. Atau kama qala Nabi SAW. La ithma fi, gak ada dosa. Dosa hati ya. Kita banyak kan, kadang-kadang enggak, alhamdulillah.
Ana jauh dari dosa, ada dosa di hati kadang kala kita nggak ngerasa. Ada dosa hati. Karena hati juga beramal. Hati juga berkata. Hatinya bersih dari dosa. Nggak ada keboliman di hatinya. Nggak ada hasad. Dan tidak ada dendam. Maka jaga hati. Selain amalan-amalan lain ya, yang bisa dilakukan oleh perempuan, memasukkan kebahagiaan di diri saudaranya. Oh jamaah, Masya Allah ya. Amalan ini amalan ringan sebenarnya. Kadangkala kawan kita ya, dia bikin status, umpamanya dia bikin kue sama kawan ini, aku lagi bikin kue, umpamanya seperti itu, resepnya kayak gini, kayak gini. Lalu kita kata, Masya Allah, barakallahu fi, kayaknya enak banget ya. Seneng tuh orang itu. Tapi kalau komen kita, aduh kayaknya kok kurang menyenangkan ya. Jadi sedih dia. Masukkan kebaikan. Kemudian bisa sodako. Bisa mempersiapkan diri. Membuat buka orang yang puasa. Kok kan gak puasa? Aku akan bikin buka untuk 100 orang yang puasa. Engkau dapat pahala puasa 100 orang. Bayangkan. Masya Allah. Jadi masih banyak pintu-pintu kebaikan. Buat perempuan yang datang bulan. Berzikir tanpa batasan. Bertakbir juga terus-terusan. Itu masih bisa dilakukan dalam kondisi dia datang bulan. Hadza wallahu a'lam bishawab.